Dan ini jelas-jelas pengadilan dunia yang harusnya kita sadar bahwa nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Walaupun tamu saya ini orangnya sopan, tetap saya gebrak meja. Kali ini saya punya tamu seperti biasanya orang yang paling bisa dipercaya kalau bicara mengenai perkembangan soal sidang Habib Rizik Syihab ya, atau HRS. Dan kita tahu bahwa hari ini ya, ketika video ini diambil, baru saja pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan kita semua tahu bahwa HRS akhirnya divonis 4 tahun penjara dan langsung mengajukan banding ya, menolak, termasuk menolak tawaran gerasi yang tidak lazim sebenarnya. Tamu saya siapa lagi kalau bukan Aziz Yanuar. Bung Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ini suaranya agak putus-putus ya, mudah-mudahan jelas ya suara saya. Jelas. Oke, nanti di suaranya agak dibesarkan biar jelas gitu ya. Jadi yang menarik dari sidang hari ini itu ada dua, itu Bung Aziz ya. Pertama adalah WA Anda ya kepada media, termasuk kepada Refli Harun Channel, soal nanti kita akan bertemu di pengadilan akhirat ya. Dan ternyata hal yang sama diomongkan juga oleh Habib Rizik kepada Ketua Majelis Hakim. Ini suatu kebetulan atau sudah direncanakan? Sorry, maaf. Silakan. Ya, mengenai ucapan atau tanggapan Habib Rizik yang langsung disampaikan kepada Majelis Hakim itu memang spontan, karena sebelum sidang itu Habib hanya berpesan kepada kami bahwa kalau nanti memang vonisnya itu sekian, kata Habib, kita akan pikir-pikir. Kalau misalnya nanti di atas sekian, Habib akan langsung banding. Gimana? Ya, kita setuju dan masuk akal memang. Dan setelah kita berunding, kata sepakat kita tempuh, akhirnya kita sudah mengira memang Habib akan banding. Begitu juga kami, karena sudah sepakat. Nah, kemudian selesai itu, seperti biasa Habib Rizik menyalami dari Majelis Hakim, sembari mengucapkan terima kasih gitu. Itu sebenarnya biasa Habib lakukan. Akan tetapi mungkin karena memang Habib beberapa kali dan juga tim kuasa hukum ya menyampaikan bahwa hati-hati dalam memutuskan kepada Majelis Hakim, karena hakim itu kan ada 3 kalau menurut Rasulullah SAW di hadis riwayat Abu Daud kan. Yang pertama masuk surga, yang 2 di neraka. Yang masuk surga itu karena mengetahui kebenaran dan keadilan, kemudian memutus dengan benar dan adil. Yang kedua itu mengetahui kebenaran dan keadilan, tapi tidak memutus dengan benar dan adil. Yang ketiga, tidak mengetahui kebenaran dan keadilan sehingga memutus juga tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu yang selalu diulang-ulang. Jadi yang pertama itu dinasihati, dan juga diingatkan bahwa kita di sini bersidang di pengadilan dunia, kelak pasti kita akan bersidang di pengadilan akhirat, di mana kita semua jadi terdakwanya, seperti itu. Itu diingatkan berkali-kali, dan akhirnya pada saatnya tiba. Yang pertama itu hakim adil ya, yang kedua itu hakim korup, yang ketiga itu hakim bodoh. Kategorinya begitu. Ya. Jadi betul. Oke, berarti kan sangat
tidak puas baik Habib maupun kuasa hukum terhadap vonis 4 tahun itu ya? Oh iya, iya. Itu selain sesuai quote unquote jurisprudensi yang diajukan oleh jaksa itu jauh, karena dari 7 kasus yang coba disinggung oleh jaksa terkait penerapan Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14 ini, itu ancaman hukumannya mayoritas, vonisnya itu tidak ada yang melebihi setahun sepengetahuan saya. Seperti itu. Kemudian kalau saya tidak salah ya, kemudian kecuali Ratna Sarumpait mungkin ya. Ratna Sarumpait berapa ya? Ratna Sarumpait tidak dimasukkan ke dalam yang 7 saya sebutkan tadi. Oke. Iya, jadi apa namanya, jaksa menyebutkan beberapa kasus 7, kemudian tuntutannya 6 tahun, ala kulihal vonisnya 4 tahun. Ini menurut saya luar biasa, sejarah menurut saya ya, sejarah buruk tapi dalam penegakan hukum yang katanya adil dan di negara yang katanya demokratis, seperti itu, demokrasi Pancasila. Ini sangat-sangat melukai rasa keadilan menurut hemat kami dari tim kuasa hukum, dan juga kami sangat-sangat menyesalkan baik dari tuntutan maupun vonis majelis hakim yang jauh sekali dari rasa keadilan dan sangat melukai nurani keadilan dari masyarakat. Ya, yang jadi masalah adalah memang kan tuntutannya 6 tahun ya. Dalam kasus Sahganda Nainggolan misalnya, ternyata putusannya 10 bulan. Malah agak aneh ya, disparitas yang begitu luar biasa antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim. Kalau misalnya logika itu yang kita pakai, Bung Aziz ya. Iya, betul Bang. Jadi memang jadi ada 2 hal memang yang saya soroti terkait putusan ini, karena kita fokus ke kebohongan ya. Karena yang dibahas juga, yang didakwakan primer ini, yang dituntut juga primer, yang diputuskan juga pertimbangan yang primer juga. Seperti itu, mengenai kebohongan ini. Ini menarik. Menariknya adalah yang pertama, asal mula kasus ini adalah kasus prokes. Asal mula kasus ini prokes, kemudian yang kedua, asal mula awalnya ini yang dilaporkan bukan Habib Rizik. Seperti itu. Kemudian dalam perjalanan melebar kemana-mana, seperti itu. Ini menurut saya cukup unik dan aneh gitu kan, sekaligus menyedihkan gitu. Kemudian fakta yang ketiga lagi adalah bahwa perihal kebohongan sudah dijelaskan berkali-kali secara logika gitu kan, dan secara dasar hukum, bahwa Habib setelah mengatakan beliau sehat, itu tidak pingsan, tidak tidur, bed rest, tidak, normal melakukan kegiatan seperti biasa, seperti itu. Dan sesuai hasil PCR yang memang valid untuk menyatakan orang sakit COVID atau tidak, itu belum keluar hasilnya. Tapi hakim berargumen bahwa itu maksudnya probable gitu kan, maksudnya probable. Nah, ini menurut saya standarnya itu tidak sama yang digunakan oleh dokter gitu kan, oleh Kementerian Kesehatan gitu kan. Artinya kalau probable itu kan berarti dia bisa sehat bisa sakit, ya kan? Yeah. Kalau misalnya memakai logika majelis hakim tadi di vonis, dia menyebutkan bahwa ini masuknya probable, artinya harusnya tidak merasa sehat. Loh, kok begitu gitu loh? Orang sakit dibuat sehat, ini malah orang sakit jangan sehat gitu. Kalau saya tangkap seperti itu ya, koreksi kalau saya salah Bang. Jadi menurut saya ini unik gitu kan. Jadi probable itu kan berarti bisa sehat, bisa sakit gitu kan. Artinya kalau seseorang mengatakan dia sehat juga nggak salah kan. Kalau orang mengatakan dia sakit, lucunya, yang lucu, berbagai berita hoax ya yang menyebutkan Habib Rizik itu mati, meninggal, sekarat. Kalau kita menggunakan logika hukumnya jaksa dan hakim tadi, bahwa kalau itu probable, berarti mereka juga menyebarkan kebohongan dong. Kok nggak ada sanksi untuk mereka, untuk berbagai website, berbagai media mainstream juga yang menyebabkan Habib Rizik sekarat, menerima azab segala macam, itu kan bohong, menimbulkan keonaran. Keonarannya katanya dari demo-demo. Itu juga ada demo kan sama gitu. Kalau kita pakai logika terbalik, loh kok mereka nggak dihukum, kenapa Habib yang membantah dipidana? Itu menurut saya
sangat menggelikan gitu loh secara logika. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara soal penegakan hukum yang berkeadilan, saya tadi sudah sampaikan ke abang saya tadi, Bang Refli, bahwa beberapa contoh ya, sedikit saya singgung 4 atau 5 contoh tadi kan, mengenai kebohongan yang menimbulkan keonaran serius gitu kan, yang benar serius gitu. Nah ini juga tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak ada yang dipidana gitu. Dan yang terakhir nomor 5 yang perlu saya garis bawahi adalah hakim menjelaskan kata keonaran itu tidak berdasarkan KBBI itu loh, Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Jadi pedomannya itu tidak mengacu ke situ gitu, tapi mengacu ke pendapat ahli. Kalau dari penjelasan yang kalau saya tidak salah tadi tangkap ya dari pendapat ahli yang diajukan oleh ini jaksa. Menurut saya, ahli bahasa ini menurut saya luar biasa membahayakan ya, presiden buruk lah, sudah menggunakan dasar kesehatan, menggunakan persepsi dari majelis hakim, dari keputusan Menteri Kesehatan. Ini bahasa juga hakim menggunakan persepsinya dia juga sendiri gitu. Dari 5 hal yang tadi saya jelaskan sudah terang benderang bahwa memang keadilan di Republik ini, apalagi untuk yang berseberangan dengan penguasa, jauh panggang dari api. Menurut saya, kami menduga seperti itu. Rencananya kapan mau mengajukan kontra memori banding? Yang jelas kan sudah kontra memori. Sorry, memori bandingnya, Marek. Pernyataan banding. Iya, pernyataan bandingnya sudah kan? Pernyataan bandingnya secara lisan sudah, tapi nanti kan kita ajukan secara resmi tertulis ke PTSP ya. Tapi kemudian banding. Nanti memori setelah bandingnya itu nanti kita masukkan memori. Oke. Itu dalam jangka waktu berapa hari ya? Yang Petamburan gimana? Kalau yang pernyataan kan 7 hari ya. Kalau yang pernyataan 7 hari. Memori bandingnya segera, tapi ya mungkin kita akan dahulukan yang Petamburan dulu, Abang. Yang kemarin belum kita masukkan memorinya. Petamburan dan Megamendung ya? Megamendung kita nunggu kontra aja nanti. Jadi Megamendung kita nggak banding. Nggak banding ya? Oke. Jadi nunggu kontra memori banding ya? Nunggu memori banding dari mereka ya? Nunggu memori dari jaksa, nanti kita kontra. Jadi Sobat Era sekalian, ini agak teknis ya. Jadi dalam 3 kasus ini, Habib Rizik dalam kasus Megamendung tidak mengajukan banding, tapi jaksa yang mengajukan banding, sehingga nanti Habib Rizik akan membuat kontra memori banding. Tapi dalam kasus Petamburan, baik jaksa maupun Habib Rizik mengajukan banding, begitu ya? Betul. Ya. Jadi nanti masing-masing akan membuat kontra memori banding terhadap memori banding dari masing-masing pihak. Nah, dalam kasus dalam kasus ini yang jelas Habib Rizik sudah menyatakan secara lisan akan mengajukan banding. Nanti pernyataan tertulisnya dalam jangka waktu 7 hari. Jaksa tidak mengajukan banding. Tadi pikir-pikir secara eksplisit terucap tadi, karena tadi yang ditanya hanya pihak Habib dan pihak kami, pihak majelis hakim tidak menanyakan kepada jaksa tadi. Oke, karena mungkin hukumannya sudah 2/3 ya dari tuntutan. Iya. Jadi sudah layak. Dua-duanya sudah cocok juga, mungkin ya, maksudnya dalam pengertian dari sisi prosedur formal sudah layak gitu ya. Kalau misalnya tuntutannya 6 tahun, lalu putusannya 4 tahun gitu. Nggak paham juga. Dalam pengertian prosedur ya. Iya. Makanya kan yang saya katakan tadi, masalahnya kan bukan hanya di vonisnya saja, tapi di tuntutannya kan. Tuntutannya yang gila-gilaan 6 tahun. Betul. Sehingga kalau misalnya pakai prosedur formal 4 tahun itu jadi masuk akal kan kalau tuntutannya 6 tahun. Tapi kan masalahnya kan problemnya adalah di tuntutan awalnya kan. Betul. Problemnya sebenarnya sudah dimulai dari dakwaan, Bang. Dakwaan. Dari dakwaan itu ancamannya kan 10 tahun. Ya, dakwaan yang menggunakan Undang-Undang 1/1946 itu ya. Nah, ini penting juga bagi publik. Pasal 14 ayat 1. Iya. Penting juga bagi publik agar publik paham bahwa ada prosedur yang tampaknya normal, tapi sesungguhnya penggunaan prosedurnya itu, penggunaan ayat-ayatnya itu yang tidak normal sebenarnya, penggunaan undang-undangnya ya. Kalau jaksa menuntut
6 tahun dan kemudian vonisnya 4 tahun, tampaknya normal ya, tampaknya normal kan. Yang kelihatan tidak normal itu Sahganda dituntut 6 tahun tapi ternyata cuma 10 bulan. Tapi justru itulah yang adil. Jadi problemnya di tuntutan jaksa yang terlalu kebangetan ya, di dakwaan juga ya, begitu Bung Aziz ya. Apalagi yang bisa dijelaskan dari kejadian tadi ya? Yang jelaskan seolah-olah membenarkan bahwa Habib Rizik ini akan diisolasi dalam tanda kutip kan sampai akhir 2024. Jadi kalau misalnya 4 tahun ini kan tidak ada potong masa tahanan kan? Potong masa tahanan kan untuk kasus Megamendung, Petamburan kan? Kalau ini kan ibaratnya begitu dia inkrah, maka disitulah dia mulainya. Kalau seandainya memang tidak ada potong masa tahanan, artinya kan kalau 4 tahunnya dihitung bulan Juni ini, 4 tahun ke depan, ya itu sudah 2025 ya, begitu Bung Aziz ya. Iya. Kalau menghitung nanti ada fasilitas-fasilitas pengurangan, mungkin bisa pas 4 tahun, Bang. Oke, bisa pas kurang 4 tahun maksud saya. Iya, bisa. Iya, tapi maksud saya 2024. 2024 tapi habis pemilu gitu. Karena pemilu kan pemilu baru dilakukan akan dilakukan pada bulan Februari 2024 kan begitu. Kalau nggak 2 periode, Bang. Oke. Tapi kan 3 periode ya, nambah ini lagi. Kan ini kan soal lain kan, soal 3 periode itu soal nanti. Tapi intinya apakah Bung Aziz melihat ya bahwa seolah-olah hakim ini kok betul-betul diskenariokan untuk menghukum Habib hingga pemilu usai gitu. Ada perasaan begitu nggak, Bung? Ya kalau boleh jujur sih, kami dari tim kuasa hukum, bukan cuma saya, juga teman-teman, maksudnya kami sangat merasakan hal tersebut. Sejak pembacaan pertimbangan-pertimbangan, kami sudah merasakan bahwa ini akan kacau, akan fatal dan buruk untuk pihak Habib lah, seperti itu. Kami merasa seperti itu. Makanya ketika tapi lagi-lagi Bang, sebenarnya 4 tahun itu juga sangat mengagetkan, karena bayangan kami dari pertimbangan itu mungkin kenanya 2,5 atau 3 ya. Tapi begitu 4 tahun saya bilang ini luar biasa. Ya, tapi kalau 2,5 atau 3 tahun ya, kan nanti kalau dikuatkan Habib Rizik bisa lepas sebelum pemilu. Kalau dengan fasilitas remisi yang merupakan hal yang bisa didapatkan semua narapidana ya. Jadi yang pas 4 tahun mungkin. Jadi kalaupun di diskon tetap aja. Apalagi misalnya skenario-nya berarti harus 4 tahun ya. Sudah menjalani 2/3 dari 4 tahun tuh berapa? 2/3 dari 4 tahun kan 3,5 tahun mungkin ya? Iya. Itu. Jadi tadi saya perkirakan memang setelah pemilu kalau dihitung sama fasilitas tadi. Oke, jadi sudah dihitung dengan tepat dan benar mungkin ya? Iya. Tinggal nanti diotak-atik lagi ketika banding. Diotak-atik lagi ketika banding. Ada kesan ya, termasuk saya juga subjektif tentunya ya. Para sobat era sekalian juga sudah tahu ngapain kita ngomong seolah-olah bahwa kita ingin seobjektif mungkin. Enggak, artinya memang kesan kental sekali ya bahwa ketidakpercayaan terhadap pengadilan ini tinggi sekali ya, baik dari pihak Habib Rizik maupun pihak kuasa hukum itu ya, Bung. Iya, sebenarnya tidak terlalu pesimis sih sebenarnya, Bang. Karena kita cukup yakin, karena dalam hemat pandangan kami adalah kalau bukan pintu terakhirnya ini pengadilan untuk kita mencari keadilan di dunia ini, kemana lagi, seperti itu kan. Itu yang membuat kita sebenarnya masih optimis. Dari seluruh proses penegakan hukum, kami masih yakin bahwa pengadilan inilah benteng terakhir kita yang bisa kita harapkan sesuai dengan koridor penegakan hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia ini. Akan tetapi dengan sangat menyesal ternyata hal tersebut belum dapat terjadi saat ini.
Apalagi ya ketika kita bersinggungan dengan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Saya hanya membayangkan Bang Refli bahwa kalau selevel Habib Rizik, ya, setokoh Habib Rizik, sekaliber Habib Rizik gitu kan, itu mendapatkan perlakuan sedemikian rupa dalam proses penegakan hukum. Saya tidak membayangkan bagaimana rakyat jelata, rakyat kecil yang memang membutuhkan sebenarnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, serta memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya, yang sesungguhnya kan, seperti atau itu. Justru kita balik, yang memang bebas dari intervensi. Atau justru kita balik, karena Habib Rizik makanya ada intervensi. Kalau orang biasa nggak akan ada intervensi. Ya, artinya semudah itu gitu loh maksudnya. Benteng keadilan itu ditembus oleh intervensi pihak sana sini, yang memang secara subjektif kami menduga seperti itu, apalagi yang lainnya seperti itu, sedemikian mudahnya. Artinya kekuasaan, terus materi dapat masuk berarti semudah itu ironis ya kalau memang benar. Bung Aziz, satu lagi ya. Tadi kan ada tawaran yang menurut saya aneh ya. Jadi ada ahli hukum pidana mengatakan itu nggak pernah lazim seperti itu. Ngapain hakim kemudian menawarkan grasi, ya kan? Kan biasanya kan orang ditanya mau banding atau enggak, kan kira-kira begitu. Nggak ada nanyain mau mengajukan kasasi atau enggak, kan bukan urusan dia. Urusan ibaratnya urusan terpidana, narapidana dengan presiden, kan begitu. Nggak ada kaitannya sama hakim di pengadilan. Itu Anda merasakan aneh nggak? Tiba-tiba kok ada tawaran seperti itu? Apakah itu sinyal yang diberikan atau dititipkan? Yang penting kalau lo mau selamat, lo minta maaf sama gua. Kira-kira begitu ya kalau bahasa anak mudanya sekarang. Iya. Jadi saya jawab gini Bang. Sebenarnya kalau secara konstruksi hukum di KUHP tuh kalau saya tidak salah pasal 196 ayat 3 tuh. Itu bunyinya kan segera sesudah putusan pemindahan diucapkan, hakim ketua wajib memberitahukan hak terdakwa, yaitu hak menerima atau segera menolak putusan. Kemudian hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak, yang bahasanya kita pikir-pikir lah seperti itu. Kemudian hak minta penangguhan putusan, pelaksanaan putusan dalam tengah waktu ditentukan undang-undang, untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal dia menerima putusan, seperti itu kan. Maksudnya ayat 3 itu supaya terdakwa mengetahui hak-haknya. Itu sebenarnya secara normatifnya. Tapi gini Bang, saya setuju yang unik itu tadi adalah, yang pertama secara praktek, itu saya baru kali ini mendengar hal tersebut. Yang kemarin Megamendung dan Petamburan pun tidak ada kalimat itu, seperti itu. Kemudian yang jadi problem adalah, kalau misalnya, ya ini menurut persepsi saya dan kami tim kuasa hukum, kalau misalnya waktu tadi Habib menerima putusan, nah barulah hakim menjelaskan haknya untuk menempuh opsi gerasi. Anda punya loh kalau mau gerasi, itu kan lebih elegan gitu loh, lebih pas. Ini terdakwanya belum katakan menerima atau menolak, sudah ditawarkan opsi itu. Artinya kan kalau minjem bahasa Abang tadi, ngebet banget gitu loh ngasih pesannya gitu loh, maksud saya. Itu nggak etis menurut saya. Seperti itu. Jadi sepertinya tim kuasa hukum ini memang selalu berpikir ya bahwa kasus ini bukan prosedur hukum biasa ya, tetapi ada pesanan-pesanan eksternal juga yang berpengaruh, begitu ya. Iya, dan arahnya jelas tadi. Memang tadi saya bilang sebenarnya secara normatif memang diatur. Tapi secara etika gitu kan, menurut hemat kami itu kotor gitu loh, tanda petik ya. Terlalu kotor dan terlalu tergesa-gesa. Kecuali Habibnya sudah mengatakan saya menerima. Nah kemudian dikemukakan tadi, itu masih logis lah. Ada normatifnya yang memang bisa dijadikan dasar gitu kan. Atau Habib menolak, tidak usah diucapkan. Lebih parah lagi kalau tadi misalnya Habib sudah menolak, kemudian majelis hakim mengatakan itu menurut saya udah keterlaluan seperti itu. Tapi tadi sebelum dikatakan, sebelum ditawarkan, sebelum Habib memutuskan banding atau terima atau pikir-pikir, majelis hakim sudah menawarkan pesan itu tadi duluan seperti itu.
Terakhir Bung Aziz ya, Anda belum menjawab secara firm soal pengadilan akhirat tadi ya. Tiba-tiba Habib memberikan pesan itu kepada hakim ketua saat bersalaman. Anda juga menyampaikan hal itu ketika membuat semacam pesan WhatsApp ya kepada media. Itu kira-kira apa yang melatar belakangi pesan itu ya, secara spesifik tentunya ya, Sobat Era mau tahu. Karena merasa Ya, tidak sebenarnya diperlakukan secara adil. ya, secara apa namanya, secara eksplisit bahwa itu dapat saya sampaikan. Maksudnya adalah yang pertama, jelas kami termasuk Habib Rizik merasa dan menerima perlakuan, bukan merasa saja ya, tapi juga menerima perlakuan yang dalam pandangan kami, subjektivitas kami sangat-sangat tidak adil. Artinya semua argumen dasar hukum dan juga pembelaan kami merasa tidak dianggap seperti itu. Kemudian juga kami juga merasa Habib dan kawan-kawan tidak diperlakukan sama dengan warga negara lain dengan tindakan pidana lainnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah terkait dengan tindak pidana yang dimaksud dengan ancaman hukuman itu sangat diskriminatif. Ada kasus korupsi triliunan, hukumannya putusannya jauh, gitu kan? Bahkan hanya 1,5 tahun, triliunan loh, gitu kan? Ini kan menurut kami sangat keterlaluan, melukai rasa keadilan untuk Habib Rizik. Apalagi juga Habib Rizik ini seorang ulama, tokoh yang memang pengikut dan masanya cukup besar gitu loh. Ini sangat melukai mereka gitu loh. Dan ini jelas-jelas pengadilan dunia yang harusnya kita sadar bahwa nanti di akhirat harus akan diminta pertanggungjawaban gitu kan. Kalau kita benar di sana kita enak pasti gitu kan. Nah, ini kita sudah saja melihat sangat tidak adil seperti itu kan. Nah, ini Habib berpesan gitu kan bahwa ya sampai jumpa di akhirat nanti, dan pasti insya Allah ya Habib Rizik akan menagih, begitu juga kami. Ketidakadilan ini kami akan tagih kelak di akhirat, para pelakunya yang terlibat, yang mendukung, kami akan tagih kepada Tuhan kami tentang kelakuan kalian semua. Seperti itu. Oh, luar biasa ya ini ya. Itu sudah sangat dalam sekali ya. Ya, Bung, dalam sekali kalau kelihatannya ya. Seperti benar-benar terluka ya. Ya tentu kita memang berharap bahwa pengadilan banding atau kasasi akan memberikan keadilan. Tapi apakah Anda masih ada keyakinan, Bung, bahwa banding dan kasasi itu ada gunanya? Ini mohon maaf ya. Ya, sejujurnya kalau masalah yakin secara manusiawi, saya pribadi tidak yakin. Karena memang kami sudah kadung kecewa lah seperti itu. Akan tetapi, nah, yang jadi entry point selanjutnya adalah begini, Bang. Kita ini berjuang bukan mengharapkan hasil. Kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Biarkan nanti Allah yang menghukum kezaliman ini dan mengganjar setimpal kebaikan-kebaikan orang-orang yang memang nantinya berlaku adil kepada kami, seperti itu. Jadi tugas kita di sini hanya berusaha semaksimal mungkin, seperti itu. Jadi sekuat kita yang kita akan usahakan, argumen apapun kita akan sampaikan semaksimal mungkin, ya, sampai orang ini sebenarnya siapapun dia mengerti bahwa maksud kita adalah meminta keadilan atas kezaliman ini gitu. Tapi kalau nanti masalah hasil, kami sudah tidak berharap lagi soal hasil ini. Kalau kemarin masih sedikit berharap ada keajaiban lah, kalau sekarang jujur aja secara manusiawi agak sulit seperti itu. Kita menyadari lah gitu. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, tugas kita di sini bukan mengurusi masalah hasil. Hasil bukan urusan kita, seperti itu, Bang. Oke. Ya, Bung Aziz, terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk RH Channel. Mudah-mudahan segala upaya itu paling tidak jelas pahalanya, ganjarannya dulu ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
soal dunianya, ya mari kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan keadilan masih tetap ada di negeri ini. Begitu, Bung Aziz ya. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matiin ya, Dinda ya. Siap, Bang. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dengan Aziz Yanuar ya. Memang ini menjelang pukul 00 ketika video ini diambil. Memang tidak mudah ya untuk untuk memperjuangkan keadilan dalam sebuah kasus yang nuansa politiknya tinggi seperti ini. Tapi kita lihat saja nanti ya, apakah kasus ini akan bergulir dan ada keajaiban sebagaimana keajaiban yang dipikirkan awal. Tapi kalaupun tidak, setidaknya ada manusia-manusia yang sudah berusaha untuk memperjuangkan keadilan, walaupun ada orang yang tetap diperlakukan tidak adil. Itu dalam kacamata dan keyakinan banyak orang tentunya, bukan saya saja yang menyatakan demikian, karena kita membandingkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, direpotin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!